Anies itu punya duit berapa dia? Kok berani jadi capres? Kan itu dia kan gitu. Oh, tetap kan, aja ya? Nah, duit Egy sama duit Anies kan juga nggak punya uang kan itu masalahnya. Dia berani jadi capres meskipun seperti itu nasibnya kan gitu. Masa Egy sudah nggak bisa? Kalau nanti Anies mau lagi gubernur gimana? Biarin aja nggak apa-apa. Jadi ribut antar Nggak teman. apa-apa. Kan kita kan cari pasar kan gitu kan itu masalahnya kan. Bagaimana pengalaman Rustam? Bila Anies maju juga, gubernur DKI. Kalau Anies maju juga, kalau menurut saya itu namanya norak. Dengan Anies dukung Bang Egy Sujana aja lah. Iya, betul. Kenapa norak? Harus ada definisinya yang jelas. Ya, norak itu artinya kemarin ente udah nyalonin presiden, Iya. dicurangin, Iya. diem pula gitu loh. Iya. Sekarang mau coba-coba maju pilgub lagi. Itu namanya apa kalau nggak norak gitu? Gini logikanya, yang se-Indonesia aja bisa dicurangi, apalagi cuma itu dia. satu provinsi. Iya. Mendingan nih yang lain nih, apalagi Pak Anies dukung Bang Egy aja. Ilmu sih, Bang Egy nggak kalah sama Pak Anies sudah. Oh dia itu kadernya Egy. Iya. Anies itu kadernya Egy. Kalau waktu pernah jumpa Anies, dia ngakui saya mentornya. Nah, betul, itu terbukti. Itu kata Anies, boleh konfirmasi. Iya, Anies masih hidup. Iya. Artinya gini, artinya Anies jangan merasa inilah, udah kalah, udah selesai lah, udahlah. Cari orang yang baru lah, yang berani gitu loh. Hari ini butuh orang berani, bukan butuh orang yang mencela-mencela gitu loh. Kalau menurut saya Anies selesai lah. Cari Gitu ya? yang lain, Bang Egy Sujana lebih top, lebih berani. Ya. Allahu Akbar. Dukung Egy Allahu Sujana. Akbar, ya. Suruh dia jawab sendiri. Menurut saya nggak level untuk dijawab. Itu belajar dari mana pembandingannya? Ke Singapura. Kenapa ke Singapura? Iklimnya sama, betul kan? Yang kedua, jaraknya dekat, nggak perlu visa, betul kan? Jadi tim Bina Marga kami itu dikirim ke sana untuk belajar hari Rabu dan Kamis. Rabu berangkat, Kamis Jumat mereka bekerja di sana, Sabtu Minggu mereka pada liburan di sana. Terus minggunya baru pulang. Ini keluarga boleh nyusul, atau lebih dekat dari ke Medan kan? Nah, apa yang terjadi? Kita melakukan pembelajaran apa yang dilakukan di sana. Taman, sama. Tim taman dikirim. Tim air dikirimnya ke Hong Kong. Mereka pada dikirim itu di balik transformasi yang ada di Jakarta, itu ada proses benchmarking namanya. Oh, itu semua udah tahu lah caranya. Tapi yang penting, ada kemauan untuk belajar. Ini harus dibangun. Dan apa yang menarik teman-teman? Saya berkomunikasi dengan banyak wali kota. Mereka itu mau mendampingi, jadi seperti dari Singapura itu mendampingi kita. Jadi tim kita yang bikin itu banyak kerjasamanya dengan pelaku internasional. Kenapa? Ya, karena kotanya sudah berhasil melakukan transformasi, bukan? Kalau yang belajar itu cuman gubernurnya aja, maka kira-kira terjadi nggak eksekusi sampai ke bawah? Enggak, semuanya tuh. Jadi saya usul proses pembelajaran ini dari atas sampai ke bawah untuk semua aspek. Kami melakukan itu juga untuk rumah sakit di Jakarta. Kita tentukan beberapa rumah sakit di Jakarta, sehingga rumah sakit milik daerah itu benchmarking dari yang mulai ngurusin soal diagnosa, saya nggak tahu istilah kedokterannya apa, tapi yang mengurusi CT scan, ronsen, MRI apa tuh namanya tuh? Penunjang, itu belajar ke rumah sakit X. Untuk yang perawatan pasien belajarnya ke rumah sakit Y. Jadi dibagi-bagi itu supaya apa? Ada pembelajaran. Jadi teman-teman sekalian, saya melihat sifat pembelajaran inkuisitif itu menjadi kunci untuk ke depan. Lalu Bapak Ibu sekalian, ada satu peristiwa anekdotal yang selalu saya ceritakan di dalam organisasi yang sifatnya melayani. Rumah sakit ini melayani bukan? Melayani. Siapa yang dilayani? Pasien. Pada datang ke sini. Saya mau cerita. Satu ketika saya mendarat dengan penerbangan pesawat menuju Jakarta. Tapi pesawatnya itu transit di Singapura. Mendaratnya entah kenapa jadwal mendaratnya itu midnight jam 12 malam. Sementara penerbangan ke Jakarta itu baru ada jam 8 pagi. Tanggung betul kan? Sering nggak ngalamin situasi gitu? Mendaratnya 12, baru penerbangan berikutnya jam 8. Jadi saya begitu mendarat, lalu saya ke counter informasi, tanya di mana
tempat hotel yang bisa diinepi, apa sih, transit hotel. Terus dia lihat, wah, hotel yang ada di terminal ini sudah habis, yang ada di terminal lain, jadi harus pindah pakai kereta api antar terminal. Ya, saya bilang saya nggak apa-apa. Saya bilang, Pak, saya mau jalan. Dipanggil lagi, Sir, can I have your name? Ya, Anies Baswedan. Saya tulis Baswedan. Dan saya naiklah kereta api ke terminal yang berikutnya. Itu jaraknya mungkin sekitar 20 menit sampai ke lokasi yang berikutnya. Ini bayangkan 1:30 pagi ya. Bukan jam 1:30 siang nih. Udah sepi betul di mana di sana. Masuk sampai ke tempat hotel itu. Ya, saya sampai kan di dalam terminal ya. Ada beberapa orang menunggu. Saya masuk ke lobi. Terus begitu saya datang, resepsionisnya tanya, "Are you Anies Baswedan?" Saya bilang, "Iya, saya." "Oke, sir. The room is ready for you." Terus dia bicara ke orang sebelah. Bicara, "Sir, ma'am, the guest we are waiting is here." Bapak Ibu, orang yang kami tunggu udah sampai. Apa yang terjadi? Teman-teman bisa lihat, orang yang saya tanyai informasi di terminal sana, kan saya tanya sama dia, di mana hotel transit? Dia bilang di terminal berikutnya. Terus dia minta nama saya. Apa yang terjadi? Dia teleponkan ke hotel di sana. Dia bilang ada orang datang dari sini, namanya Anies Baswedan, menuju ke hotel itu. Pas kita sampai di sana, rupanya antara saya berangkat ke sana sampai datang ada orang-orang lain yang berdatangan. Jadi dia bilang, "Tunggu dulu ya, kalau tamu yang dari sana nggak datang, baru kamarnya buat Anda." Oke, karena kamarnya tinggal tersisa satu nih. Dia bilang, "Tunggu ya." Dan ketika saya datang, dia bilang, "Bapak-bapak Ibu, mohon maaf, orang yang kami tunggu sudah sampai." Oke, apa yang sedang terjadi? Ini saya ilustrasi nih. Kalau mau menang nih begini kira-kira. Petugas information desk itu, dia tidak menjawab pertanyaan saya saja, dia menyelesaikan masalah saya. Gitu. Pertanyaan saya ada di mana hotel bisa saya tinggal, bukan? Kan dia tinggal bilang di sana, selesai kan? Itu namanya menjawab pertanyaan. Dia mengerjakannya apa? Dia menyelesaikan masalah saya. Nah, banyak dari kita bagian pelayanan itu cuma menjawab pertanyaan untuk memenuhi harapan dia. Tapi belum tentu kita menyelesaikan masalah. Saya itu ketika sampai itu saya mikir, luar biasa ya. Kenapa kita ini kadang-kadang kalah ya begini-begini nih. Nah, apa sih yang sedang terjadi? Masalah saya itu dipindahkan jadi masalah dia. Ini pelajaran penting. Ingat-ingat nih, ambil alih tanggung jawab, ambil alih masalah itu menjadi seakan milik kita. Nah, kebanyakan dari kita enggak. Itu masalah Anda, bukan masalah saya. Saya enggak, ya saya mengerjakan sesuai SOP yang ada di sini, sesuai tupoksi aja. Belum tentu menyelesaikan, belum tentu memuaskan. Betul ya, teman-teman? Saya berkali-kali merasakan itu. Ini ada rombongan yang baru jalan-jalan dari Jepang. Kalau tanya alamat, jawabnya gimana? Diantar sampai lokasi. Asal jangan tanya di Jakarta, alamat Cirebon. Kejauhan mulai itu. Betul nggak? Itu yang namanya. Nah, saya sering menemukan organisasi-organisasi pelayanan di kita itu belum sampai menyelesaikan masalah. Baru sekedar merespon yang diminta. Mintanya apa? Direspon, dipenuhin. Tapi tidak diselesaikan. Saya titip pada semuanya di sini nih. Dari pelajaran ini saya selalu sampaikan ketika saya mimpin dimanapun yang sifatnya pelayanan, jadilah orang dan institusi yang menyelesaikan masalah. Dan begitu itu menyelesaikan masalah, saya sebagai customer, apa yang saya rasakan? Puas. Apa yang saya kerjakan hari berikutnya? Tulis surat. Saya datang ke tempat information center, saya bilang tadi malam yang tugas di sini saya nggak tahu namanya, sudah menjadi customer service yang excellent. Ya, saya puji di situ, nggak tahu saya namanya siapa, tapi saya perlu kasih feedback supaya dalam organisasi itu ada nih, jadi contoh nih, saya kasih feedback cerita. Dan saya mengalami peristiwa-peristiwa pelayanan yang excellent ini di berbagai tempat yang kemudian kita nggak lupa. Tapi juga saya pernah juga punya pengalaman nih, pada berkait dengan apa sih yang paling sering tidak muncul dalam pelayanan itu? Ya, besar kata. Senyum. Itu paling sering absen, Bapak Ibu. Bener nih. Itu paling sering hilang. Dan di kita
paling sering itu, ini paling irit ya Bapak Ibu. Bayar tidak, merepotkan tidak, nggak perlu bahasa. Yang namanya berinteraksi itu membutuhkan, dan itu sering missing, sering sekali missing. Begitu sampai pelayanan, itu yang namanya, ini sangat teknis, tapi saya sampaikan, itu mencairkan dan mengubah suasana. Saya pernah dapat pelayanan kayak begitu, baik, terus udah selesai, ngelayanan sambil cemberut terus. Udah selesai, saya bilang, "Ma'am, you will look more beautiful when you smile." Senyumnya juga agak kenceng gitu kan. "You look more beautiful when you smile." Kenapa? Karena inilah yang menjadi pembuat suasana dalam pelayanan. Dan ini teman-teman, nampaknya sederhana. Oh, teman-teman udah tahu, lebih tahu lah karena berinteraksi dengan orang terus-menerus. Lalu saya titip satu hal teman-teman. Kami seperti saya bertugas di pemerintahan dan Anda yang di rumah sakit, itu ada satu sifat yang dibutuhkan sekali, namanya sabar. Karena teman-teman gak bisa milih karakternya pasien, gak bisa milih apakah yang datang hanya orang baik saja, gak bisa. Yang datang yang gak galak gak bisa, betul gak teman-teman? Keluarga yang pengertian gak bisa, keluarga yang hanya berpendidikan gak bisa. Sama di pemerintah juga begitu. Di pemerintah nggak bisa milih, saya hanya mengurusin warga yang baik-baik saja, warga yang sopan-sopan saja, nggak bisa. Saya ketemu dengan warga yang galak, saya ketemu dengan warga yang nggak pengertian, nggak bisa kita milih. Dan itu diperlukan satu. Kenapa saya sampaikan teman-teman? Kita ini membutuhkan lebih banyak lagi organisasi yang bisa menumbuhkan suasana yang nyaman. Kalau itu ada, insya Allah kita akan tumbuh jauh lebih pesat, jauh lebih positif. Jadi saya bukan orang yang memiliki background di bidang kesehatan, tapi saya merasa bersyukur sekali. Tadi di Universitas UMI saya ditanya apa pengalaman paling menantang selama memimpin di Jakarta, dan jawabannya adalah ketika kita menghadapi pandemi COVID. Karena pandemi COVID itu adalah situasi di mana kepemimpinan itu dikonfrontasikan. Halo teman-teman, berjumpa bersama saya di Politik Daging. Kalau kita melihat ya, musuh Pak Anies, orang yang tidak suka dengan Pak Anies ini sungguh banyak sekali teman-teman. Mulai dari orang-orang partai, kemudian aktivis-aktivis ya. Dan kali ini Egy Sujana dan kawan-kawan itu entah kenapa menyindir Anies. Padahal mereka ini dulu pendukung Anies ya. Dan di sini Egy Sujana dan kawan-kawan ini lagi diskusi ya. Dan kemudian mereka menyindir Anies teman-teman. Sebenarnya tidak masalah sih, itu hak-hak mereka kan. Lagian Anies ini adalah tokoh yang terkenal, tokoh yang banyak dibicarakan. Semakin Anies dibicarakan ya Anies semakin populer, Anies semakin naik ya elektabilitasnya. Dan di Pilpres kemarin bagaimana Anies, kita melihat kekayaan Anies itu adalah yang paling kecil dibandingkan para calon lain ya. Kalau tidak salah yaitu 11 M gitu ya. Dibandingkan para calon lain yang itu memang mereka sangat kaya teman-teman. Namun bukan itu konteksnya ya. Anies Baswedan adalah tokoh yang walaupun tidak punya banyak uang, namun beliau bisa calon presiden pertama kalinya pada saat itu ya. Beliau memang dibiayai oleh mungkin banyak pengusaha, mungkin banyak donatur dan sebagainya. Itu adalah jalan politik beliau. Dan yang dibutuhkan adalah bagaimana elektabilitas, bagaimana kekuatan politik, bagaimana kepemimpinan ya kan. Bukan dari jumlah kekayaan. Kita contohnya Mahfud MD. Mahfud MD juga waktu itu mengatakan bahwa sepeser pun dia tidak mengeluarkan uang. Itu memang politik kita ya. Namun ada orang-orang yang memang di bagiannya. Terlepas dari itu semua bahwa gagasan perubahan Anies ini ya kan memang harus diterapkan. Berubah cara mental, berubah mindset ya kan. Kalau kita melihat bagaimana orang kepanasan kalau mendengar perubahan Anies Baswedan, gagasan Anies memang sangat membuat orang lain itu kadang tidak suka gitu ya.
Padahal itulah caranya bagaimana Anies Baswedan menunjukkan bahwa Indonesia ini harus ada perubahan yang lebih baik, ya, perubahan bagaimana sistem di negara kita, misalnya banyak sekali undang-undang yang bertabrakan, ya, saling tindih. Nah, ini yang diubah. Bagaimana mindset, pikiran, pola pikir, ya. Bagaimana menurut kalian? Yuk kita diskusi.